Kalian tahu Jito? Di wilayah Indonesia memiliki dua musim. Nah, musim pertama yaitu musim hujan dan yang kedua musim kemarau. Nah, pada dua musim ini diprediksi terjadi pada bulan-bulan tertentu yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Di tahun 2022 ini, untuk pancaroba sendiri terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2022 untuk wilayah Indonesia. Nah, pancarobanya sendiri yaitu peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya kau tahu Jika, apa sih pancaroba itu? Dari berbagai sumber yang ada, pancaroba sendiri adalah peralihan musim dari satu musim ke musim lainnya. Ini ditandai dengan adanya perubahan angin yang tidak menentu dan juga terdapat angin besar dan sebagainya. Nah, untuk musim hujan sendiri ini diprediksi terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Nah, untuk musim kemarau sendiri itu diprediksi terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Dari fenomena-fenomena ini dikenal dengan yang namanya masa transisi atau pancaroba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG biasanya akan memberikan informasi tersebut dan juga tentunya terkait mengenai perubahan cuaca yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari peralihan musim ini itu biasanya ditandai dengan adanya hujan petir dan juga angin kencang. Selain itu juga adanya hujan es dan biasanya yang paling berpotensi besar itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, misalnya saja pada bulan Juli lalu, BMKG Sulawesi Tenggara sempat merilis perubahan cuaca ekstrim yang akan terjadi pada wilayah Sultra mulai 26 hingga 30 Juni 2022. BMKG sendiri juga menghimbau aktivitas yang dilakukan oleh para nelayan dan juga masyarakat yang berada di pesisir pantai agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap gelombang tinggi air laut yang terjadi. Press release terkait peningkatan curah hujan dan peningkatan tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Tenggara itu sejak tanggal 26 Juli sampai 30 Juli 2022. Ini didasarkan atas kinerja atmosfer yang terjadi kemarin. Memang kita pantau ada pengaruh dari luar yang memang masih aktif, seperti gelombang ekuatorial tipe low yang memang aktif di Sulawesi Tenggara. Di samping itu juga SSD kita masih cukup hangat dan juga ada pergerakan angin yang cukup kencang di atas 20 knot yang memasuki perairan Sulawesi Tenggara, baik itu mulai dari Laut Banda, Perairan Menui sampai ke Bau-Bau dan Wakatobi. Adanya pancaroba ini menjadi salah satu peringatan yang perlu diwaspadai karena pada musim-musim ini biasanya tubuh kita itu rentan terhadap penyakit, contohnya saja sakit kepala, batuk pilek, diare sampai demam berdarah. Oleh karena itu, kita harus menjaga yang namanya kesehatan dari mulai pola hidup kita dan juga asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, misalnya saja makanan yang penuh akan vitamin C yang biasanya terdapat pada sayur-sayuran, contohnya kelor dan bayam, dan juga buah-buahan misalnya saja yang mudah aja kita temukan di lingkungan sekitar, misalnya pisang, terus pepaya, dan juga nanas. Nah, selain itu, karena perubahan atau peralihan musim ini, peralihan musim, jadi dari musim hujan ke musim kemarau, otomatis kita yang namanya pada musim tersebut, kita harus memperhatikan cairan tubuh kita. Misalnya saja ini kita harus minum air banyak-banyak, atau biasanya pada umumnya itu 8 liter per hari. Nah, seperti itu. Ataupun juga minuman dengan tinggi elektrolit. Contohnya saja minuman air kelapa muda. Nah, air kelapa muda juga itu bagus ya. Ini teman-teman sobat SK juga sudah tahu nih namanya fungsi dari atau manfaat dari air kelapa muda. Tentunya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan pancaroba. Nah, jadi untuk sobat SK, pastikan ya jaga kesehatan karena sakit itu berat. Nah, kalau udah sakit berat, kalau suka sakit berat lagi salah atuh. Nah, jadi kalau sudah sakit itu berat. Jadi dompetnya juga bisa ringan tuh. Garing ya? Nggak masalah. Oke.